merupakan bagian pendahuluan. Lingkungan hidup merupakan unsur fundamental dalam kehidupan manusia yang menentukan keberlangsungan hidup serta kesejahteraan masyarakat. Hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat bahkan telah dijamin secara konstitusional dalam pasal 28H ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945, sehingga negara berkewajiban untuk melindungi dan mengelola lingkungan hidup secara berkelanjutan. Dalam perspektif hukum lingkungan modern, perlindungan ini tidak hanya berfokus pada pelestarian, tetapi juga pada pencegahan pencemaran dan kerusakan melalui penegakan hukum yang efektif. Namun demikian, Indonesia masih menghadapi persoalan serius berupa deforestasi yang terus meningkat. Data terbaru menunjukkan adanya lonjakan signifikan luas deforestasi nasional, dengan Papua menjadi wilayah yang mengalami peningkatan paling tajam. Papua yang merupakan salah satu kawasan hutan tropis terbesar di Indonesia kini menghadapi tekanan besar akibat ekspansi perkebunan sawit, pertambangan, serta proyek strategis nasional. Aktivitas tersebut seringkali menimbulkan kerusakan lingkungan dan konflik dengan masyarakat adat, terutama ketika dilakukan tanpa persetujuan mereka. Secara normatif, Indonesia telah memiliki kerangka hukum yang cukup komprehensif melalui Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup serta Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan. Instrumen penegakan hukum yang tersedia mencakup aspek administratif, perdata, dan pidana. Namun, perubahan regulasi melalui Undang-Undang Cipta Kerja menimbulkan perdebatan karena dinilai berpotensi melemahkan pengawasan lingkungan dan menimbulkan ketidaksinkronisasian antara peraturan. Dalam praktiknya, penegakan hukum lingkungan masih menghadapi berbagai kendala seperti lemahnya pengawasan, keterbatasan aparat, kompleksitas pembuktian, serta dominasi kepentingan ekonomi. Akibatnya, meskipun regulasi telah tersedia, deforestasi tetap berlangsung. Oleh karena itu, penelitian ini penting untuk mengkaji yang pertama, konsistensi dan sinkronisasi regulasi, yang kedua, penerapan prinsip pertanggungjawaban mutlak untuk sengketa lingkungan, serta berbagai faktor yang menjadi hambatan dalam penegakan hukum. Selanjutnya, metode yang kami gunakan adalah metode penelitian hukum normatif, yaitu penelitian yang menempatkan hukum sebagai norma atau kaidah yang berlaku dengan fokus pada peraturan penegakan hukum lingkungan dalam mencegah dan menanggulangi deforestasi. Dan sinkronisasi regulasi perlindungan hutan di Papua. Papua memiliki hutan hujan tropis terluas di Indonesia, namun ia memiliki ancaman deforestasi akibat perkebunan sawit, pembakaran hutan, dan pembangunan lainnya. Perlindungan hutan di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 yang terdapat dalam Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup melalui instrumen seperti AMDAL, izin lingkungan, pengawasan, dan penegakan hukum. UU PPLH ini juga tersinkron dengan UU Kehutanan, UU P3H, UU Otonomi Khusus Papua, dan putusan MK Nomor 35/PUU Nomor 10 Tahun 2012 yang mengakui hak masyarakat adat atas hutan adat. Namun, dalam kasus hutan adat AUJU yang menunjukkan bahwa implementasi regulasi masih lemah karena kurangnya perlibatan masyarakat adat dan pengawasan perizinan. Oleh karena itu, diperlukan penegakan hukum yang lebih efektif, penerapan prinsip Free, Prior, and Informed Consent atau FPIC, serta penghormatan terhadap hak masyarakat adat untuk menjamin perlindungan hutan Papua secara berkelanjutan. Penerapan asas pertanggungjawaban mutlak strict liability dalam kasus deforestasi hutan di Papua didasarkan pada pasal 88 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Asas ini mengatur bahwa pelaku usaha dapat dimintai pertanggungjawaban atas kerusakan lingkungan tanpa perlu dibuktikan adanya unsur kesalahan atau kelalaian. Penggugat cukup membuktikan bahwa telah terjadi kerusakan lingkungan, terdapat hubungan dengan kegiatan usaha yang dilakukan. Kemudian dengan penerapan asas ini sangat relevan di Papua karena tingkat deforestasi yang tinggi telah menimbulkan kerusakan ekosistem, hilangnya keanekaragaman hayati, kemudian meningkatnya risiko bencana serta kerugian bagi masyarakat adat yang bergantung pada hutan. Kondisi tersebut dapat dikategorikan sebagai ancaman serius terhadap lingkungan hidup. Kemudian menurut asas strict liability, korporasi yang menyebabkan deforestasi dapat diwajibkan membayar ganti rugi dan melakukan pemulihan lingkungan. Prinsip ini sejalan dengan polluter pays principle, yaitu pihak yang mencemari atau merusak lingkungan harus menanggung biaya pemulihan dan kerugian yang ditimbulkan. Meskipun masih terdapat tantangan dalam pembuktian hubungan sebab akibat antara kegiatan usaha dan kerusakan hidup, mekanisme strict liability melalui gugatan perdata tetap menjadi instrumen hukum yang efektif untuk menuntut pertanggungjawaban korporasi dan mendorong pemulihan lingkungan hidup di Papua. Kita akan membahas faktor-faktor hambatan
melakukan implementasi Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 dalam menekan deforestasi di Papua. Yang pertama, adanya kendala yuridis, yaitu tumbang tindih regulasi antara Undang-Undang PPLH, Undang-Undang Kehutanan, Undang-Undang Perkebunan, dan juga Undang-Undang Minerba. Dan AMDAL dan juga izin lingkungan sering hanya menjadi formalitas administrasi saja. Dan juga pengawasan terhadap pelaksanaan kewajiban lingkungan yang masih sangat lemah dan belum optimal. Dan selanjutnya, kesulitan pembuktian kerusakan lingkungan dan penerapan strict liability yang belum optimal. Selanjutnya, kita akan membahas kendala sosiologis. Adanya ketergantungan masyarakat pada sektor perkebunan dan juga pertambangan sebagai sumber ekonomi. Dan luas wilayah dan keterbatasan infrastruktur sangat masih menghambat pengawasan. Lalu adanya rendah kesadaran lingkungan dan partisipasi dari masyarakat. Dan yang terakhir adanya konflik kepentingan investasi, pemerintah, dan juga hak pelajar masyarakat adat. Dan selanjutnya yaitu ada kendala penegakan hukum. Yang pertama, jumlah pengawas lingkungan dan BPNS masih sangat terbatas. Pembuktian kasus lingkungan memerlukan data ilmiah, ahli, dan juga membutuhkan biaya yang sangat besar. Dan koordinasi antar instansi itu belum optimal. Dan selanjutnya yang terakhir, adanya pengaruh kepentingan ekonomi dan politik yang dapat mengurangi efektivitas penegakan hukum. Jadi guys, kesimpulannya adalah implementasi Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dalam upaya menekan deforestasi di Papua secara normatif telah memberikan dasar hukum yang kuat, termasuk perlindungan lingkungan, penguatan hak masyarakat adat, dan penerapan asas strict liability. Namun teman-teman, pelaksanaannya masih menghadapi berbagai kendala seperti lemahnya penegakan hukum, tumpang tindih regulasi, rendahnya partisipasi masyarakat adat, serta pengaruh kepentingan ekonomi dan politik. Nah, oleh karena itu diperlukan penguatan penegakan hukum seperti harmonisasi regulasi, peningkatan kualitas pengawasan perizinan, serta pelibatan aktif masyarakat adat agar perlindungan hutan Papua dapat terlaksana secara efektif.